Firman Tuhan, kita mau belajar dari satu tokoh dalam Alkitab hari ini, yaitu Daud. Daud adalah seorang anak yang tidak diperhitungkan dalam keluarganya. Dan untuk alasan Daud kepahitan itu ada banget, ya. Sekarang banyak anak muda yang menjadikan banyak hal untuk menjadi pahit, dan mereka berkata, iya soalnya kan saya dulu begini, saya dulu begitu, dan membuat mereka itu bisa melakukan dosa. Tapi kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab ini, Daud. Firman Tuhan ketika Tuhan sudah menolak Saul menjadi raja, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel. Tuhan bilang, Samuel, kamu pergi ke satu rumah di Bethlehem, rumah Isai. Di situ ada anak-anak Isai, dan salah satu dari 8 orang anak laki-laki Isai itu akan aku urapi menjadi raja. Akhirnya Samuel datang ke Bethlehem dan dia ketemu dengan Isai. Lalu dia bilang, besok aku akan ada upacara pengorbanan. Dan engkau harus membawa anak-anakmu laki-laki semua, karena ada salah satu dari mereka yang akan dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Kira-kira menurut saudara, kalau saudara jadi bapak, lalu ada nabi datang dan ngomong begitu, dan saudara punya anak laki-laki, kira-kira itu berita yang penting gak bagi bapak-bapak? Kenapa yang jawab ibu-ibu? Bapak-bapak penting gak? Penting banget ya. Ketika mendapat berita itu, harusnya, kan dia punya 8 anak laki-laki, harusnya 8 dikasih tahu gak? Kan dia belum tahu siapa yang akan diurapi kan. Kalau bapak-bapak kira-kira 8-8-nya dibawa enggak? Ada bapak-bapak enggak di sini? Ya, tolong dong dijawab. Ya, saya ini sudah khotbah, hari ini saya khotbah 5 kali loh. Saya masih bersemangat. Saudara cuma dengar sekali aja, mau jawab aja susah. Menurut bapak-bapak penting enggak bawa 8 anaknya? Biasa aja, enggak usah emosi. Giliran ditantang terus emosi, penting, udah kepahitan aja itu ya. Belum apa-apa, baru khotbah soal hati ini sudah pahit. Oke, penting ya, iya dong. Salah satu dari anak kita akan diurapi menjadi raja nih, penting. Lalu malam itu Isai katakan kepada anaknya yang 7, besok kalian itu pakai baju yang bagus karena Nabi Samuel akan mengurapi salah satu kalian menjadi raja. Lalu Daud tanya, Pak, aku pakai baju apa? Kamu gak usah. Siapa yang ngajak kamu? Besok kamu gembalakan kambing domba di padang. Kamu gak ada tampang prajurit. Kamu gak ada tampang apalagi buat jadi raja atas Israel. Gak usah ikut. Jadi pagi itu mereka semua semangat pakai baju bagus datang ke upacara itu. Daud, dia pergi ke padang menggembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor. Saudara, saya mau tanya sama anak-anak muda di sini. Kalau engkau diperlakukan seperti itu sama bapakmu, kepahitan enggak? Apalagi anak laki-laki, kepahitan enggak? Tapi Daud enggak kepahitan. Dia pergi ke padang, dia gembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor sambil dia nyanyi di sana. Ya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di matahari. Salah ya? Daud itu menulis banyak mazmur yang sekarang menjadi lagu rohani, bahkan dinyanyikan banyak sama NDC. Itu ciptaannya Daud. Dari mazmur ketika dia menggembalakan kambing domba. Akhirnya besok Samuel datang. Semua anak laki-laki Isai dilewatin. Pertama yang gede, ganteng, tinggi, besar. Ya, memang dia prajurit. Eliab lewat. Lalu Samuel berkata begini, ini dia yang akan menjadi raja dan pasti dia yang akan aku urapi. Ketika Samuel berpikir begitu di hatinya, Tuhan berfirman kepada Samuel, engkau melihat apa yang di depan mata. Tapi aku Tuhan melihat hati. Bukan ini yang akan aku urapi menjadi raja. Lalu 7 orang anaknya semua lewat. Bukan. Akhirnya Samuel bingung. Kenapa enggak ada salah satunya? Lalu dia tanya kepada Isai. Isai, sudah ini semua ke anakmu laki-laki? Isai bilang enggak, masih ada 1. Mana? Aduh, enggak usah.
Dia itu nggak ada tampang raja, nggak usah panggil deh, dia lagi menggembalakan kambing domba di padang. Samuel berkata, panggil dia ke sini karena kita tidak akan memulai acara ini, kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Dengar baik Bapak Ibu, ketika engkau punya hati yang tulus, Tuhan yang akan cari engkau dimanapun engkau berada. Amin. Nggak usah cari muka, nggak usah cari-cari posisi. Engkau jagai hatimu tulus, Tuhan yang cari engkau sekalipun orang berusaha menyembunyikan dirimu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Lalu akhirnya Daud dipanggil. Tidak ditulis di situ apakah dia pulang mandi dulu ganti baju, enggak. Tapi Alkitab berkata ketika Daud masuk, Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkit berdiri, ambil tabung tandukmu dan urapi dia dengan minyak. Karena inilah orang yang aku pilih menjadi raja. Bapak Ibu, itu ada di 1 Samuel, coba kita lihat bersama. Ya, kita harus baca ayatnya supaya afdol. Karena kalau nggak baca ayat dipikir ini bohong ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 kita lihat bersama. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 baca bersama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jangan tertipu, makanya yang muda-muda juga kalau mau cari jodoh, jangan tertipu dengan memandang parasnya. Amin. Yang pria-pria Alkitab bilang cari jodoh itu jangan lihat hanya cantiknya, karena kecantikan itu bohong dan kemolekan itu sia-sia. Ya, cari istri itu yang nomor 1 takut Tuhan, nomor 2 rajin, nomor 3 pintar cari uang, nomor 4 bisa angkat galon. Ya, dan yang paling penting yang terakhir, kesetrum tapi tidak mati. Itu saya banget, saya. Nih ya, jadi jangan hanya melihat wajahnya, tapi lihat hatinya. Lalu kita melihat ciri-cirinya bagaimana orang itu. Kenapa sih Daud itu dikatakan saya tertarik? Kenapa ya Tuhan tuh bilang aku melihat hati. Hati seperti apa yang Daud miliki? Bapak Ibu, singkat cerita ketika Daud diurapi hari itu, firman Tuhan berkata pada hari itu Daud dipanggil. Waktu Daud masuk, nanti saudara baca di rumah sendiri 1 Samuel 16 itu. Dia masuk, Alkitab berkata Samuel melihat dia, wajahnya itu masih kemerah-merahan. Ya, dan Alkitab berkata Daud adalah seorang anak muda pada zaman itu. Ketika Daud akhirnya diurapi, besoknya ya dia masih tetap menggembalakan kambing domba. Lalu beberapa saat kemudian kita tahu ceritanya dalam pasal Alkitab 1 Samuel 17, Daud melawan Goliat. Ketika Daud datang ke medan pertempuran, waktu itu dia hanya disuruh antar roti. Ya, saya cerita nih karena saya tahu banyak bapak-bapak yang tidak lulus sekolah minggu. Jadi nggak tahu ceritanya. Ceritanya semua kakak Daud itu prajurit, Daud hanya menggembalakan kambing domba. Waktu Goliat menantang barisan bangsa Israel itu 40 hari. Tidak ada satu orang pun yang berani maju. Karena Goliat berkata, siapa pahlawan dari orang Israel yang bisa mengalahkan aku? Maju, kita berperang. Kalau siapa yang kalah maka engkau harus jadi budak. Tidak ada yang berani maju karena Goliat tingginya itu 6 hasta 1 jengkal. Sementara mereka rata-rata cuma 1 sampai 2 hasta saja tingginya. Ini 6 hasta lebih 1 jengkal. Semua takut, semua gemetar, raksasa. Ketika Daud dipanggil papanya, Daud, kakak-kakakmu lagi di medan pertempuran. Kamu pergi bawa roti dan keju ya. Kamu cepat lihat kakak-kakakmu baik-baik atau tidak. Kamu cepat pulang bawa kabar. Daud pergi ke medan pertempuran. Dia tidak tahu kalau hari itu Tuhan mempromosikan dia. Orang yang hatinya tulus kudus di hadapan Tuhan. Ya, engkau jalani saja hidupmu, maka Tuhan yang akan mempromosikan engkau. Bahkan sering kali kita tidak sadar, kita tidak tahu. Tapi Tuhan tidak pernah kurang cara. Lalu Daud itu santai pergi ke medan pertempuran, sampai di sana dia kaget, lihat loh. Goliat lagi menentang bangsa Israel, siapa yang berani maju? Ayo hadapi aku.
Dia menghina barisan bangsa Israel. Daud berkata ini, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Beraninya dia menghina barisan Allah yang hidup. Aku akan maju melawan dia. Lalu orang bilang kepada Saul, Saul, Raja, ada yang mau lawan Goliat. Sudah 40 hari, gak ada satupun yang berani. Waktu Daud datang, dia mau melawan. Saul bilang, panggil sini, siapa dia? Daud datang. Ini loh dia raja orangnya. Saul lihat, Saul bilang, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan dia. Kamu masih sangat muda. Dan dia dari dulu itu sudah pahlawan. Dia dari masa muda sudah menjadi prajurit dan berlatih berperang. Kamu masih anak sangat muda. Bapak Ibu, kata anak muda yang dipakai Daud di 1 Samuel 17. Waktu ngomong kamu masih terlalu muda. Itu dalam bahasa Ibraninya Naar. Naar itu menggambarkan anak-anak dari usia 8 sampai 15 tahun untuk suku Israel. Jadi Bapak Ibu bayangkan pada waktu Daud diurapi menjadi raja, dia tuh masih sekitaran umur ya paling banter tuh 15 tahun. Dia sudah menerima urapan raja. Ketika Daud menang akhirnya melawan Goliat, Goliat menantang dia, ayo maju kalau kamu berani. Akhirnya Daud maju. Saul juga bilang, ya udah majulah. Memang gak ada yang berani, kok mau apa? Ya udah maju aja. Coba aja kata Daud, siapa tahu walau alam. Siapa tahu menang. Daud maju bawa tombak sama batu. Lalu Goliat berkata begini, hei kamu pikir saya ini anjing? Kamu datangi saya pakai batu dan tongkat. Goliat maju membawa pedang, tombak dan lembing. Lalu Daud berkata begini, engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allahku yang akan memberikan aku kemenangan. Enggak ada yang tepuk tangan loh ini jemaat. Saya ini sudah keringetan ya di sini. Ini lightingnya panas ya. Tepuk tangan dong biar saya juga semangat. Haleluya. Ya itu tanda saudara tidak mengantuk, amin. Lalu saudara akhirnya Daud maju, singkat cerita Daud menang atau kalah? Hanya dengan satu batu, Daud putar batu yang pertama. Kena langsung di dahinya Goliat, tertancap masuk, dia rebah di depan kakinya Daud, mukanya ke tanah. Daud memenangkan pertempuran. Saya mau tanya, setelah itu Daud jadi raja? Enggak. Waktu Daud dipuji-puji, lalu Saul iri hati. Disinilah ujian hatinya Daud. Kenapa Daud dipilih Tuhan? Dia menang. Ujian hati Daud tidak mudah. Berapa tahun? Dia diurapi 15 tahun. Daud menjadi raja berapa tahun? Ada yang lulus sekolah minggu di sini? Daud diurapi raja berapa tahun? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu dapat sepeda loh di bawah. Saya nggak tahu sepedanya siapa, ambil aja itu di parkiran. Daud diurapi Tuhan pada umur 30 tahun. Saya mau tanya, 15 tahun ke 30 lama gak? Kalau nunggu jodoh sudah ketuaan ya. 15 tahun, tapi itu ujian hatinya Daud. Tuhan bilang dia melihat hatinya. Kenapa saya bilang itu ujian hatinya Daud? Siapa yang akhirnya mau bunuh Daud? Orang yang tadinya mengeluk-elukan dia, yang tadinya memuja dia, Saul bangga sekali ketika Daud menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin. Tapi langsung Saul iri hati karena semua bernyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tiba-tiba Saul iri hati. Bapak Ibu ya, yang namanya iri hati orang kepada kita itu kita tidak bisa tahan. Ya, kita ini hidup, ya saya kemarin ngomong sama teman saya, Bu, orang itu miskin diomongin, kaya juga diomongin. Jadi daripada miskin diomongin, mending sekalian kaya diomongin, amin. Lebih enak kan, udah miskin diomongin lagi, kasihan kan. Mending sekalian kaya diomongin, toh orang tetap ngomong, kita gak bisa tahan mulut orang. Ya, makanya saya selalu berkata kepada jemaat, ingat ya Tuhan ciptakan kita dua tangan. Tangan kanan dan kiri untuk tutup telinga kanan dan kiri. Kalau Tuhan ciptakan tiga kanan, satu buat tampar mulut orang.
Tapi karena tangan kita cuma dua, jadi tidak boleh. Amin. Jalani setiap proses. Karena iri hatinya Saul 15 tahun Daud harus bayar itu. Dia lari saudara dari Israel. Saul menggerahkan seluruh kekuatannya. Semua prajurit disuruh bergerak untuk cari Daud. Bunuh dia. Saudara, saya mau tanya, yang cari ini raja loh. Ya, yang cari ini raja loh, bukan orang sembarangan, bukan rekan bisnis. Ya, itu ibarat kalau Jokowi bilang cari Debbie Basir dan seluruh tentara dikerahkan untuk cari saya. Kemana saya mau lari coba? Saudara bisa bayangkan penderitaan yang Daud alami. Di negerinya sendiri, di tanahnya sendiri, dia sudah tidak merasa aman karena sudah tidak tahu mana sahabat, mana lawan. Semua orang mau cari muka juga sama raja. Membawa kepala Saul sebagai hadiah dan akan dapat penghargaan dari raja. Saul lari ke sini, ketemu Saul lari ke sana, tapi akhirnya Daud melarikan diri ke negeri orang Filistin. Dia pikir, saya lari aja lah ke daerah musuh. Karena ketahuan orang Filistin semua musuh. Daripada di Israel, enggak tahu mana teman, mana lawan. Lebih susah mana yo? Di tempat yang kita tahu semua memang musuh membenci kita. Atau di tempat ada orang yang pura-pura manis. Kalau ketemu, halo sayang. Hai say, tambah cantik ya cinpret. Jangan percaya mulut manis hari-hari ini. Bilang aja pret. Banyak orang berbulu manis sekarang kan. Ya mulutnya manis. Padahal di belakang lain, di hati lain. Daud sekalianlah lari di daerah musuh. Dia lari ke daerah orang Filistin. Karena dia tahu Saul pasti gak berani kejar dia ke situ. Sampai di tempat daerah orang Filistin. Ternyata orang Filistin tahu ini Daud loh. Yang dulu bunuh Goliat, pahlawan kita. Lalu mereka seret dia dibawa ke depan Raja Akis. Raja, ini Daud yang dulu membunuh pahlawan Goliat. Daud pura-pura gila di situ. Dia ludah-ludah mukanya, penuh ludah di jenggotnya. Lalu Akis marah dan berkata, kurang orang gila kah di negeri ini? Sehingga kamu bawa orang gila ini ke sini, suruh dia keluar. Daud lolos pada waktu itu. Saudara, Saul terus mencari, Daud terus mencari. Sampai akhirnya Saul dengar dia ada di dalam gua. Saul pergi mencari dia. Lalu ketika Saul sedang tertidur, Daud datang. Daud datang di sampingnya Saul yang lagi tidur. Anak buahnya ngomong gini, Tuan, inilah yang firman Tuhan katakan. Allah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang waktu yang tepat, bunuh dia. Karena inilah satu-satunya penghalang engkau menjadi raja. Dan inilah satu-satunya orang yang membuat hidupmu menderita. Sekarang bunuh dia. Daud berkata, jangan pernah engkau mendahului Tuhan. Aku tidak akan pernah membunuhnya. Karena dia akan mati mungkin karena ajalnya. Atau memang Tuhan yang ingin mencabut nyawanya. Tapi bukan tanganku yang akan mengotori dia dengan darah. Aku akan bunuh dia dan darah itu akan mengotori tanganku. Aku tidak sanggup untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Hello, menurut saudara Daud hatinya seperti apa? Ini orang yang bikin hidupnya menderita loh. 15 tahun urapan raja sudah di kepalanya. Tapi gak bisa karena Saul masih hidup. Dan terus mengejar Daud. Lebih daripada Saul mengejar orang Filistin yang adalah musuhnya sendiri. Kalau kita lihat ada kesempatan bagi Daud menghabisi dia. Tapi Daud bilang tidak. Kalau Saul harus mati, satu-satunya hanya karena Tuhan menghendaki dia mati. Tapi bukan aku yang membunuh dia. Bapak Ibu, kalau engkau mau diangkat Tuhan, miliki hati seperti yang dimiliki Raja Daud. Kita baru disinggung dikit, udah sakit hati. Iya Pak ya? Ya orang itu kalau sakit hati bahaya loh saudara. Pertama janji Tuhan terhalang, berkat Tuhan terhalang. Dan kedua orang yang sakit hati itu akan cenderung melukai orang lain.
Saya dulu pernah diundang satu orang ibu, Bu, ibu ke rumah saya doain saya ya. Oh iya, oke, saya datang dikasih alamat. Pagi-pagi datang, yang bukain pintu kakaknya. Saya bilang, bener ini rumahnya ibu ini? Oh iya bener. Oh iya bener, siapa ya? Saya bilang saya pendeta, nama saya Debbie Basir. Oh situ pendeta? Iya sini pendeta. Situ dari mana? Gereja mana? Sini. Saya jelasin. Terus yaudah masuk, duduk, tunggu, lagi mandi dia. Saya duduk, dalam hati saya, ini orang pasti hatinya pahit sekali. Pahit. Saya duduk, dia bilang, oh berarti situ pendeta? Iya kan tadi saya sudah bilang. Kalau situ pendeta, berarti situ bisa baca saya. Dalam hati saya, Tuhan ini pencobaan apa lagi? Saya bilang, Bu, saya bisa baca ibu kalau ada tulisannya, Bu. Masalahnya enggak ada tulisan, terus saya baca apanya? Ya kan biasanya hamba Tuhan gitu kan punya kuasa toh. Bisa baca orang. Kan gampang aja, kayak begini enggak terlalu ribet sih, tulisannya nyata sih. Alkitab bilang, apa yang ada di wajah itu terpancar dari hati. Mukanya kayak setan begini. Ini pasti hatinya apa saudara? Pahit kan? Pahit ini, nggak mungkin enggak. Saya bilang gini, maaf ya Bu, ibu suruh saya baca ibu. Maksudnya saya melihat hatinya ibu seperti apa. Ya iya, kan katanya hamba Tuhan punya kuasa. Saya sedikit menggeser duduknya. Ini orang sakit jiwa toh. Saya bilang gini, Bu maaf ya, kayaknya ibu banyak terluka ya. Saya agak menggeser, kenapa saudara, orang sakit jiwa begini, kita ngomong begini, dua saja, kalau dia dijamah Roh Kudus dia nangis. Kalau dijamah setan, habis itu vas bunga melayang ke kepala kita. Harus berdoa dan berjaga-jaga ini. Ya saya menggeser, saya bilang, ibu maaf ya, kayaknya ibu banyak kepahitan ya Bu, dalam hati. Saya tunggu reaksinya dia, dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, kenapa kau pertemukan, mending saya ketemu anjing galak Tuhan daripada yang begini. Tiba-tiba dia diem, lalu dia mulai, saya gini, yes, Roh Kudus ini, Roh Kudus, yes aman, nangis, ibu, iya Bu, yang sakiti saya itu bukan orang jauh Bu, orang dekat. Keluarga sendiri. Dalam hati saya ya iya saudara, orang itu bisa melukai, yang bisa melukai itu kan orang dekat. Nggak ada orang jauh, saya nggak pernah pelayanan orang kepahitan. Ibu kepahitan sama siapa? Sopir angkot Bu, nggak ada ibu-ibu yang saya doakan, ibu kepahitan sama siapa? Tukang sayur Bu, masa dia jual tomat busuk Bu? Enggak ada orang kepahitan itu sama orang yang deket, yang ada tempat di hati. Saudara kan gak memberi tempat sopir truk di hatimu kan? Sopir angkot tuh gak ada di hati kita. Atau sopir Grab. Dia nangis, iya Bu orang deket Bu gini-gini. Saya mendekat sama dia saudara. Saya belai punggungnya, Bu Tuhan mengasihi ibu. Apapun pengalaman buruk yang ibu alami, percaya Bu, Tuhan itu sangat mengasihimu walaupun keluargamu nggak sayang. Tambah jadi saudara. Orang-orang pahit gini dia cuma butuh nangis. Karena biasanya orang kepahitan tuh jarang menangis. Ayo di sini siapa yang sudah tidak pernah menangis 1 tahun? Anda mendekati sakit jiwa. Lo benar saudara. Air mata itu penting loh, Tuhan ciptakan untuk dikeluarkan. Tapi kalau engkau gak pernah menangis tuh berarti hatimu mulai mengeras seperti batu. Dia nangis, saya tahu waktu dia menangis itu dia plong. Saya belai aja belakangnya. Tuhan mengasihi ibu, biar kasih Bapa mengalir atas hidupmu. Nangis kenceng. Akhirnya ketika selesai berdoa beberapa menit dia tenang. Saya bilang, Bu Tuhan mengasihi ibu. Lalu dia bilang, terima kasih Bu Pendeta, saya sudah plong hati saya Bu, nggak pernah ada yang layani. Saudara, tuayan itu menguning loh di sekeliling kita. Ini orang yang hanya saya dapatkan baru sebentar ngobrol. Akhirnya dia tanya gini, maaf Bu, ibu namanya siapa? Saya bilang situ. Loh kok rohnya yang pindah ya sama saya?
Dalam hati saya, dari tadi lu manggil aku situ dari mana, situ di mana, situ. Tapi lihat, ketika Tuhan menjamah seseorang, hatinya dibenerin sama Tuhan, langsung, Bu maaf namanya siapa ya Bu? Saya bilang, saya Debbie Bu, panggil saya Debbie aja. Oh iya makasih Ibu Debbie, mau minum apa? Ih langsung loh berubah. Tapi saya jawab, boleh Bu ada kopi enggak? Saya, oh minum kopi, iya saya bikinin. Saya berani jawab karena dia sudah tersenyum. Kalau dia tanya gini, situ minum apa? Jangan kau jawab. Kau bilang kopi, keluarlah kopi pakai sianida. Maka matilah kau. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang pahit. Ya. Makanya dimasukin sianida. Ngeri loh saudara. Makanya kita belajar hari ini. Daud, dia tidak mengizinkan kepahitan masuk. Dia punya kesempatan yang pertama untuk membunuh Saul. Dan satu-satunya penghalang untuk Daud menjadi raja yaitu Saul. Yang pertama kenapa Tuhan itu memilih Daud. Dia melihat hati Daud itu tidak kepahitan. Yang kedua, Daud percaya bahwa kalau Tuhan yang akan mengangkat dia menjadi raja, maka Tuhanlah yang punya waktu untuk meninggikan Daud dan bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Orang yang hatinya lurus dengan Tuhan, dia percaya bahwa semua yang terjadi di hidupnya itu seizin Tuhan. Jangan percepat waktu Tuhan, jangan engkau mereka-rekakan, tidak usah cari muka, tidak usah berbalas dengan yang jahat. Hidup ini lurus aja saudara, kalau engkau mau menikmati berkat Tuhan. Orang sakiti puji Tuhan, orang mau fitnah puji Tuhan, orang mau apain aja haleluya. Karena semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Waktu yang pertama Daud lolos, dia gak mau bunuh Saul. Terus Saul kejar, Daud lari, terus Saul kejar. Sampai akhirnya Daud diberi kesempatan yang kedua untuk bunuh Saul. Kali ini kita baca. Mari buka bersama. Ya, kita akan lihat ayatnya 1 Samuel 26. Ayat yang ke-18. Saat itu dilaporkan sama pegawainya, sama Daud, Tuan, Saul datang ke sini untuk membunuh engkau. Lalu ketika Saul tertidur, Daud berhasil mendekati pasukannya, semua lagi tertidur. Sekali lagi pegawainya bilang begini, Tuhan, ini adalah waktunya sama seperti dulu. Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Izinkan aku tancapkan 1 tikaman tombak ke dadanya. Gak perlu 2, 1 aja. Maka Saul pasti mati. Lalu Daud berkata begini, aku tidak akan mengotori tanganku dengan membunuh dia. Dia akan mati mungkin karena ajal atau karena waktunya Tuhan. Tapi bukan tanganku yang membunuh dia. Dahsyat saudara. Dan akhirnya Daud pergi, dia cuma ambil yang pertama kali. Daud datang, dia lagi tidur, Daud gunting ujung jubahnya. Lalu Daud bilang, Saul yang pertama kali, aku tidak membunuh engkau sekalipun aku punya kesempatan. Ini ujung jubahmu sudah aku potong. Sebagai tanda aku memang hadir di sampingmu ketika engkau tertidur. Tapi itu gak membuat Saul sadar. Sampai yang kedua kali ini ketika pegawainya Daud berkata, aku tancapkan tombakku dan Saul pasti mati. Daud bilang jangan. Ambil semua perlengkapan perangnya biar aku bawa. Daud mengambil senjatanya Saul, tombaknya dibawa. Lalu Saul membangunkan mereka dari jarak yang jauh. Daud bilang, hai tuanku Raja Saul, aku memiliki kesempatan untuk membunuh engkau hari ini. Tapi aku tidak melakukannya karena aku mengasihi engkau. Aku menghormati engkau sebagai orang yang diurapi Tuhan. Lalu Daud menunjukkan senjatanya kepada Saul. Coba kita lihat saudara, baca bersama 1 Samuel pasal 26. Itu waktu saya tinggal 4 menit ya. Saya salah lihat loh, saya lihat tadi di sini 16, padahal itu jam ya. Sorry ya, yuk kita cepet yuk.
1 Samuel 26 ayat 18 ya berkata sampai ayat 25. Kita baca bersama di sana. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia, mengapa pula Tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat dalam dan tanganku? Daud bertanya kepada Saul ketika dia sudah ambil tombaknya. Dia bilang kepada Saul, aku ini salah apa kepadamu? Baca bersama. Oleh sebab itu kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Tuhan yang membujuk engkau melawan aku. Jika Tuhan yang membujuk engkau, Daud bilang, kalau memang Tuhan yang membujuk engkau untuk membunuh aku, untuk melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Iya, Daud rela kalau memang Tuhan yang suruh bunuh. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Kalau ada yang bujuk Saul untuk bunuh Daud. Karena mereka sekarang ya mengusir aku sehingga aku tidak dapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Jadi Daud merasa dia terusir dari daerahnya sendiri. Dia tidak bisa beribadah lagi di bait suci Tuhan. Dia terpaksa lari ke daerah orang yang kafir, yang tidak bisa menyembah Allah. Bagi Daud, dia keluar dari Israel, tanahnya yang dikasihnya itu sama dengan dia dipaksa untuk meninggalkan Tuhan. Kita baca ayat yang selanjutnya berkata di sana apa? Iya, baca bersama. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuanku Raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah ia ke tempatnya. Saudara lihat, Daud tidak mengambil kesempatan untuk membunuh. Saudara tahu setelah itu Alkitab berkata pada pasal-pasal yang berikutnya, Saul dikejar oleh orang Filistin, lalu dia kalah. Semua tentaranya dibunuh. Dan Alkitab berkata Saul meminta kepada ajudannya untuk membunuh dia. Saul berkata, tolong bunuh aku, tancapkan pedang itu ke dadaku. Tapi anak buahnya berkata, tidak Tuan, aku tidak akan pernah melakukan itu. Saul bilang, tolong bunuh aku. Aku tidak mau kalau orang Filistin menangkap aku dan mereka akan menjadikan aku permainan, disiksa. Karena orang Filistin terkenal jahat. Simson mereka tangkap, biji matanya dicongkel. Saul tidak mau itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Anak buahnya tidak mau membunuh Saul. Saul menancapkan pedangnya ke tanah. Lalu dia menjatuhkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Kita tahu Saul mati bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Dan ketika Saul mati, Daud belum merasa aman, dia belum menjadi raja. Abner, panglima Saul, mengangkat anaknya Saul, Isi-Boset, menjadi raja atas Israel. Waktu Saul mati, Daud menangis, saudara. Daud itu hatinya luar biasa. Harusnya waktu dia dengar Saul mati, yes, syukur akhirnya mati kau. Itu kan kita kan kalau disakiti orang, kita suka ya, Tunggu orang itu lihat pembalasan. Lalu kalau dia menderita kita senang. Jangan itu ada dalam hati kita. Supaya kita diberkati Tuhan. Akhirnya Daud meratapi Saul. Dan akhirnya Isi-Boset naik menjadi raja. Saul tidak berniat pun membunuh anaknya Saul. Daud gak berniat. Sampai akhirnya Isi-Boset juga mati, dikhianati oleh para panglimanya sendiri. Mereka berharap, mereka bunuh dia, mereka bawa kepalanya kepada Daud. Supaya Daud memberi mereka pujian. Mereka bilang, Daud,
anaknya Saul yang sekarang menjadi raja, kami bunuh, kami penggal kepalanya. Ini kami bawa kepalanya bagimu. Daud marah besar, dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh kedua orang yang sudah membunuh anak Saul itu. Kita lihat sampai akhirnya Daud menjaga hatinya kudus di hadapan Tuhan. Ketika Isi-Boset mati, orang Israel pun mengangkat Daud menjadi raja atas Israel di usia yang ke-30. Bapak Ibu, seberat apapun proses yang kau alami hari ini, mungkin dari orang-orang terdekatmu, tetap lepaskan pengampunan, tetap jaga hati. Saya undang para imam musik maju ke depan, sebab ketika kita menjaga hati, ketika kita ini sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menggenapi semua janjinya. Kita mau bilang, Yesus, apa artinya kami ini kalau tanpa Tuhan? Kami tidak berhak untuk marah kepahitan pada orang, karena Engkau sudah beri nyawa.